Kan pemerintah daerah atau Pemda Bali sudah dapat cuan dari tumbuhnya pariwisata, termasuk dampak ekonomi acara WWF itu. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bali sangat identik dengan pariwisata. Liburan ke Bali jadi salah satu bentuk flexing yang kerap dipamerkan oleh banyak orang di media sosial. Pokoknya, kalau belum bisa keluar negeri, paling enggak ke Bali dulu lah ya. Kira-kira begitu ya. Memang pariwisata sudah menjadi denyut nadi perekonomian warga Bali. Data dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA cabang Bali menyebut bahwa 80% warga Bali tergantung pada sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masa buruk pandemi waktu itu jadi bukti ya. Sekarang sih ekonomi Bali sudah bangkit. Salah satunya didukung oleh penyelenggaraan event internasional seperti KTT G20 tahun 2022 ya, dan tahun ini ada World Water Forum 2024 atau WWF. Bicara tentang event internasional yang digelar di Bali, tentu nomor satu yang jadi berita adalah dampaknya bagi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Acara World Water Forum atau WWF digelar dari tanggal 18 sampai 25 Mei. Ini acara besar ya. Sebelum WWF dimulai, disebut bahwa forum ini akan dihadiri oleh lebih dari 13.000 orang dari sekitar 148 negara. Dan ternyata yang datang ke Bali dalam rangka WWF ini melebihi perkiraan. Hingga hari Sabtu lalu tanggal 18 Mei, jumlah peserta yang menghadiri WWF Bali sudah menembus angka lebih dari 20.000 orang. Sementara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan bahwa jumlah kunjungan wisata dari acara WWF ini bisa mencapai 50.000 orang, terdiri dari 20.000 delegasi dan 30.000 pendamping. Dengan target sebanyak itu ya, diharapkan bahwa pendapatan yang diperoleh bisa mencapai 1,5 triliun rupiah. Cuan banyak itu ya. Tentu kita turut bersukacita, kita turut senang buat warga Bali atas limpahan rezeki yang didapatkan dari gelaran WWF ini. Oleh sebab itu, wajar jika pelaksanaan acara WWF ini mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat Bali. Karena mereka memahami dampak positif WWF terhadap perkembangan pariwisata dan perekonomian Bali. Ratusan elemen serta tokoh masyarakat Bali yang menyatakan dukungan terhadap WWF ini diantaranya ya, itu ada FKUB Bali, Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Pasraman Satyam Eva Jayate atau Rumah Kakek, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI Bali, MUI Bali, LSM Jarak, BEM Universitas Ngurah Rai, KSPSI Bali, GP Ansor Bali, pemuda dan mahasiswa di beberapa daerah Bali, serta tokoh adat dan agama Bali. Apresiasi dan dukungan penuh itu diwujudkan melalui berbagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan WWF berlangsung. Namun, apakah gelaran WWF di Bali ini hanya berdampak pada pariwisata? Bagaimana dengan konten atau isi acara WWF itu sendiri yang membahas tentang tata kelola air? WWF atau Forum Air Dunia ya, digelar dengan tujuan utama memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan soal air dan sanitasi. Jadi ini soal tata kelola air dan sanitasi. Dalam forum ini ada upaya-upaya untuk membangun komitmen politik, meningkatkan kesadaran terhadap air sebagai critical concern global, artinya masalah air itu sudah harus dilihat sebagai masalah kritis secara global. Juga dalam forum ini ada diskusi, berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam tata kelola air dan sanitasi. Apakah di Bali ada krisis air? Biasanya, yang sering saya baca di berita-berita media adalah tentang krisis air yang terjadi di Jakarta karena banyaknya air tanah yang dipompa untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sedangkan di beberapa wilayah di Jakarta masih ada yang kekurangan air bersih karena tidak mendapatkan distribusi air dari PDAM. Yaitu karena biasanya perhatian saya memang tertuju ke Jakarta ya. Bagaimana dengan Bali?
Ketika saya menelusuri berita-berita di media, ternyata sudah dari beberapa tahun lalu Bali disebut mengalami krisis air. Misalnya di berita tahun 2019, ini disebut bahwa dari 9 kabupaten kota di Bali ada 5 daerah yang mengalami krisis air, dalam arti kekurangan atau defisit air. Pernyataan ini dari sebuah gelaran simposium bertema menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan air di Bali. Katanya sudah ada pemetaan wilayah di Bali terkait potensi airnya. Di area yang potensi airnya tinggi, jika itu masih berbentuk hutan, maka area itu jangan terlalu banyak dialih fungsikan. Misalnya jadi hotel atau villa, karena pengalihan fungsi lahan akan mempengaruhi ketersediaan air. Pariwisata bisa jadi prioritas dalam pembangunan ekonomi, namun pemerintah daerah mestinya juga harus memperhatikan dan melakukan upaya-upaya konservasi air. Itu tahun 2019 ya. Nah, di tahun 2024 tahun ini, ternyata krisis air disebut sudah menjadi masalah di 9 kabupaten kota di Bali. Artinya, krisis air itu sudah meluas dari tahun 2019 silam. Kemudian saya juga menemukan artikel panjang ya yang ditulis oleh warga Bali pada bulan Juni tahun 2023 yang memaparkan adanya ketidakadilan akses air di Bali. Ini beneran panjang ya tulisannya, diisi dengan data yang banyak. Di antaranya soal kekeringan air untuk persawahan, di mana air ada hanya jika ada hujan. Jika tidak ada hujan, ya nggak ada air. Terasering sawah dengan tanaman padi yang hijau berubah menjadi terasering lahan kering. Ini di daerah Buleleng katanya ya. Kemudian ada pula ketidakadilan dalam akses air bersih antara daerah pertanian dengan daerah pariwisata. Padahal kedua daerah itu pasokan airnya sama-sama susah. Namun karena daerah itu merupakan wilayah pariwisata, maka sepertinya aliran air lebih diprioritaskan ke sana ketimbang untuk pertanian. Secara spiritual dan kearifan lokal, masyarakat Bali punya tradisi dalam menghormati dan mengelola air. Misalnya sistem subak yang mengatur distribusi air untuk pertanian secara adil. Sedangkan secara spiritual ada upacara segara kerti atau ritual merawat dan mensucikan laut. Tujuannya untuk memohon anugerah agar laut tetap bersih dan lestari. Upacara segara kerti ini juga masuk dalam rangkaian acara WWF yang digelar pada hari Sabtu lalu ya. Posisi air bagi masyarakat Bali adalah sangat mulia karena merupakan sumber kehidupan. Ini tercermin dari prosesi segara kerti itu tadi ya. Ada juga upacara khusus untuk air tawar. Ini saya baca dari postingan media sosial BEM Universitas Udayana ya. Tradisi dan penghormatan terhadap air itu merupakan sebuah modal kuat jika kita bicara soal upaya mengatasi krisis air di Bali. Dukungan dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat di Bali terhadap acara WWF itu, saya kira bukan hanya mengharapkan dampak ekonomi dari acara itu, tapi juga ada harapan khusus terkait soal tata kelola air itu sendiri, soal isu lingkungan, soal dampak dari pembangunan infrastruktur pariwisata terhadap lingkungan, soal harapan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih banyak lagi di Bali dan lain-lain ya. Gak hanya soal cuan ya. Saya kira masyarakat di Bali juga punya harapan tertentu agar pemerintah daerah lebih memperhatikan urusan air ini. Misalnya seperti yang disuarakan oleh anggota DPD RI terpilih tahun 2024, Niluh Jelantik, yang berharap agar kegiatan WWF di Bali dapat menghasilkan terobosan serta kebijakan yang akan membawa dampak positif terhadap pelestarian air, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Bali sendiri. Niluh Jelantik lewat akun media sosialnya juga meminta peningkatan pembangunan infrastruktur air, seperti penambahan pipa-pipa saluran air, pembangunan bendungan untuk menampung air hujan, dan lain sebagainya. Jadi, ada aspirasi warga Bali yang menyeruak ke permukaan bersamaan dengan digelarnya acara WWF ini. WWF Bali harus jadi momentum Pemda Bali untuk berbuat lebih banyak mengatasi permasalahan air. Kan pemerintah daerah atau Pemda Bali sudah dapat cuan dari tumbuhnya pariwisata, termasuk dampak ekonomi acara WWF itu. Nah,
Selanjutnya, saya kira akan lebih berarti jika anggaran itu bisa dipakai untuk memperbaiki tata kelola air, membangun infrastruktur air bersih dan air untuk pertanian, serta memperbaiki distribusi air buat kebutuhan warga secara lebih adil dan merata buat warga Bali. Cuannya dapat, ilmunya dapat, manfaatnya pun dapat. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Begitulah kura-kura.